Audio Jungle. Teman-teman sekalian, saya diminta untuk berbicara mengenai ilmu. Tuntutlah ilmu dengan hatimu. Bicara tentang ilmu, ilmu itu adalah hal yang paling diperlukan oleh akal manusia untuk membimbing akal. Manusia ini terdiri dari 3 hal, teman-teman. Sampai disebut manusia itu karena punya 3 hal, 3 unsur, 3 bagian. Yang pertama badan. Kamu punya badan kan? Kalau nggak punya badan namanya hantu. Kalau nggak punya badan namanya bukan manusia, gitu ya. Manusia disebut manusia karena ada tubuhnya. Kemudian yang kedua manusia, orang disebut orang itu karena punya akal. Dan yang ketiganya manusia disebut manusia juga karena punya hati. Kalau nggak punya badan namanya bukan manusia, bukan orang, ya, itu dia orang halus. Kalau nggak punya akal namanya juga bukan orang, tapi ada tambahannya orang gila. Kalau nggak punya hati namanya juga bukan manusia, akan tetapi apa nih enaknya? Orang jahat ya. Orang jahat, kriminal nih. Teman-teman sekalian, jadi kita ini dalam perjalanan kita sebagai manusia punya 3 hal ini, badan, akal, hati. Ketiganya perlu makanan. Ketiganya perlu nutrisi untuk menjadikannya tetap hidup. Makanannya badan ya kita tahulah, nasi, gitu kan? Apalagi air. Kalau makan nasi doang mah lauk-lauknya nggak minum seret ya, nggak bisa juga. Nah, ini makanan nih perlu. Ada juga yang namanya vitamin, begitu kan? Buah-buahan. Kemudian segala macam jenisnya itu, kalsium, kalium, macam-macam. Saudara sekalian, ini makanan yang diperlukan sama badan. Yang diperlukan sama badan. Badan kita itu kurang, misalnya kayak yang banyak pada ikan tuh apa? Apa? Protein. Kurang protein aja bermasalah. Badan kita ini kurang vitamin A bermasalah. Badan kita tidak cukup vitamin C misalnya bermasalah, teman-teman saya sekalian. Nah, demikian pula dengan yang di atasnya badan, yaitu akal. Akal ini juga perlu makanannya. Apa makanannya akal? Ilmu. Ilmu. Saudara sekalian saya muliakan, ini adalah makanan untuk akalmu. Dan sebagaimana makanannya badan harus bervitamin, sebagaimana makanannya badan harus bernutrisi, sebagaimana makanannya badan harus ada keseimbangan sehingga badan menjadi sehat, demikian pula dengan ilmu. Teman-teman sekalian, pastikan bahwa ilmu yang kamu cari, adik-adik semuanya, pastikan bahwa ilmu yang kamu cari adalah ilmu yang sesuai dan paling dibutuhkan sama akal kita. Ilmu apa itu? Namanya ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Ilmu yang paling dibutuhkan di masa sekarang. Ilmu yang membuatmu mengerti dan mendekatkanmu kepada yang seharusnya kamu dekat dengannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu
yang mengajarimu cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mengajari tubuhmu caranya sholat, yang mengajari hartamu caranya sedekah, yang mengajari tubuhmu caranya puasa, yang mengajarkan dirimu bagaimana wudhu, bagaimana bersesuci dan seterusnya. Juga ilmu yang mengajari akalmu caranya beriman. Apa aja nih yang mesti diimanin, apa aja yang harus kita percaya. Nah, yang dipercayai itu haruslah sesuatu yang sesuai dengan fakta. Yang tadi ilmu yang ngatur caranya badan berlaku namanya ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu caranya wudhu, caranya sholat dan lain sebagainya. Ilmu syariat atau disebut dengan nama ilmu fikih biasanya. Nah, ilmu yang mengajari otakmu caranya beriman ini namanya ilmu tauhid, ilmu akidah. Teman-teman saya sekalian, ilmu iman, ya, ilmu hakikat. Kemudian ilmu yang ketiga, ilmu hal, ini punya 3 bagian nih ya. Yang pertama ilmu ngatur badan, yang kedua ilmu ngatur akal dengan keimanan, yang ketiganya yaitu ilmu mengatur hati dengan adab, dengan akhlak, sehingga hatimu menjadi sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana badan kalau enggak kena makanannya mati, akal juga kalau enggak kena ilmunya, akal juga akan mati. Orang yang akalnya mati gimana? Orang kalau badannya mati ya udah nggak berfungsi gitu. Tapi kalau akalnya mati, teman-teman sekaligus sekalian saya muliakan, kayak anak kecil tuh. Anak kecil tuh akalnya belum sempurna. Ya, jadi kalau ada orang nggak pakai akalnya untuk belajar, nanti tuh akalnya akan lama-lama tumpul, lama-lama mati. Kalau udah mati, sekaligus sekalian saya muliakan, tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Akhirnya hidupnya salah-salah, akhirnya hidupnya nggak berguna, akhirnya hidupnya malah justru jadi beban bagi orang lain. Kalau nggak berilmu kayak begitu. Kalau nggak berilmu kayak begitu. Tapi kalau jadi berilmu, wah luar biasa, bermanfaat. Teman-teman saya sekalian, orang tuh yang bikin mulia tuh ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang kepengen bener dunianya, pengen hidup dunianya itu benar, fa'alaihi bil ilm, dia mesti cari ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang kepengen bahagia hidup akhiratnya, maka dia juga mesti berilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang kepengen dapat keduanya, kebahagiaan hidup, kesenangan hidup, kemudahan hidup dunia dan akhirat, maka keduanya juga dengan ilmu. Pelajarin ilmunya. Terus jangan berhenti. Ya, dan ini adalah sesuatu yang sangat memuliakan, teman-teman. Enggak ada kemuliaan lebih daripada ilmu. Nanti saya ceritakan ceritanya Sayyidina Rabi'atul Ra'i sesudah ini. Saya mau bahas dulu yang ketiganya yang dimiliki manusia selain akal adalah hati. Hati ini perlu. Sama apa nih makanannya hati? Makanannya hati itu teman-teman cahaya. Ruh, hati ini disebut juga dengan ruh. Apa nih yang paling diperlukan sama hati kita? Adalah cahaya. Cahaya. Makanya di akhirat tuh Allah Subhanahu wa taala tuh ketika menceritakan tentang keadaan umat manusia, Allah bercerita tentang
orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang sudah berhasil. Badannya ya pokoknya hidup gitu kan. Ama makannya dia bener makannya. Bukan dalam artian semua makanan dia makan, yang pasti yang diperlukan sama badan itu dia makan gitu. Dan bahkan kadang-kadang banyak puasanya gitu kan ya. Teman-teman sekalian, akalnya penuh, ilmunya bagus dengan guru-guru yang bersambung sanadnya. Kemudian rohnya, dia didik hatinya, sampai kemudian rohnya menjadi roh yang bercahaya. Mereka ini nih yang sudah melampaui, yang sudah melewati semua proses perjuangan dalam kehidupan, sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tercinta. Allah ketika bercerita tentang mereka, bercerita tentang nur, tentang cahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana. Serius sekalian, kata Allah di akhirat nanti Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Yauma la yukhzillahu nabi. Allah tidak akan pernah menyusahkan, mengecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sajakah? Bukan. Walladzina amanu ma'ahu, orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad, pemenang-pemenang kehidupan, yang telah menjalankan badannya benar, akalnya benar, hatinya benar. Nih dia nih, orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad. Walladzina amanu ma'ahu. Allah ketika cerita tentang mereka, Allah bercerita tentang raihan tertinggi, pencapaian tertinggi yang telah berhasil mereka raih. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Ada cahaya yang sangat terang di hadapan mereka dan di arah kanan mereka. Luar biasa. Saudaraku sekalian, nih, kalau kamu punya cita-cita sebagai seorang santri, jangan tanggung-tanggung. Kalau kamu punya cita-cita sebagai seorang hamba Allah, jangan mau tanggung-tanggung. Sekalian aja. Apa cita-citamu? Peraih cahaya di akhirat nanti. Baru juara yang sesungguhnya. Kamu cita-citanya jadi santri, cita-cita kamu apa? Pengen bisa kawin, dapat anak kiai. Enggak salah, kerjaannya tampil mulu. Enggak salah yang dia pelajari cara-cara untuk memikat hati. Ya Allah, ya Allah. Kenapa kamu belajar jadi santri? Kamu cita-citanya apa? Pengen jadi ustazah. Biar kenapa jadi ustazah? Terkenal di media sosial. Viral kayak Ustazah Halimah. Enggak banget, enggak banget. Cita-cita yang sangat rendah, teman-teman sekalian. Kalau hanya untuk sekedar dunia, cita-citamu rendah. Karena cita-cita itu yang tinggi, yang panjang. Yang panjang tuh yang berapa lama? Wah ini ya, menjadi orang yang memandang ke masa depan. Tapi kalau kamu cuma memandang masa depan hanya untuk 10-20 tahun yang akan datang, kamu kurang panjang pemandangannya. Terus berapa lama harus saya pandangnya? Berapa jauh jarak saya mandang masa depan? Pikirkanlah untuk 500 tahun yang akan datang.
Pikirkanlah untuk masamu di akhirat nanti. Pikirkanlah untuk waktu yang tak terbatas bainal jannah wan nar, antara surga dan neraka. Apa yang saya tempuh saat ini cukupkah untuk menjadi perjalanan saya hidup mulia kelak di akhirat nanti? Jangan mau tanggung-tanggung. Para santri, jangan mau tanggung-tanggung. Panjangkan pandanganmu. Panjangkan pandanganmu. Gimana caranya nih saya belajar ilmu yang membuat saya pantas untuk berada di soft-soft terdepan ketika Nabi Muhammad menggiring umatnya di padang mahsyar. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya ingat dulu semasa saya mondok di Daruz Zahra Tarim Hadramaut, itu teman-teman tuh pada punya cita-cita. Teman saya, salah satu teman saya yang terdekat, saya tanyain, kamu cita-citanya apa? Pengen jadi wali, Kak. Luar biasa. Saya pengen jadi wali. Kasih Allah SWT, seorang waliyah min awliyaillah. Itu baru cita-cita tuh. Baru cita-cita. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, yuk belajar untuk bisa memandang terus ke hadapan. Ustazah, ini kayaknya buat santri aja ya, yang bukan santri nih, ibu-ibu gitu, atau yang udah terlanjur nggak nyantri. Banyak juga nih yang hadir udah terlanjur nggak nyantri ya Bu ya. Tuh gimana tuh Ustazah? Kayak apakah masih ada kesempatan kami untuk menjadi pemenang kehidupan, peraih cahaya seperti yang Ustazah sebutkan tadi? Tentu. Pandanganmu harus lurus ke hadapan. Jangan mau melakukan sesuatu yang membuatmu terhina kiranya di akhirat nanti. Dan lakukanlah terus hal-hal di kehidupanmu ini yang kiranya membuatmu kelak di hari akhirat pantas untuk ada di belakang bendera baginda Nabi besar Muhammad. Yang jadi istri, jadilah istri yang solehah, yang benar. Nggak usah lihat seperti apa suamimu. Urusan bagaimana suamimu, apalagi di luarnya, misalnya gitu ya. Kalau di luar tidak ada di hadapanmu, kamu nggak usah sok-sokan jadi bodyguard buat suami kamu. Bentar-bentar telepon, kamu lagi sama siapa? Di mana? Ngapain? Nggak perlu begitu. Kamu terlalu mulia untuk melakukan pekerjaan sehina itu. Ada cinta yang harus kamu kejar. Jangan jadikan suamimu berada di posisi setinggi itu teman-teman. Untuk kamu sebegitunya cari cinta dia. Dia bukan Tuhanmu. Nasibmu tidak berada dalam kendalinya. Dia sama dengan kamu. Sama-sama pemakan rizki. Pemberi rizki cuma satu. Namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ketinggian meletakkan suamimu. Ustazah katanya harus hormati. Betul, kamu harus hormati. Bukan karena dia, tapi karena pencipta dia. Kamu cari cintanya, cari ridhonya. Bukan karena berharap cinta dia. Kamu cari ridhonya, bukan karena berharap cinta dia. Akan tetapi berharap dari cinta pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu pandangi dia dengan pandangan kasih sayang. Bukan karena ngarepin dia berbuat hal yang sama padamu. Akan tetapi berharap yang menciptakan dia meridhoimu. Jelaskah sampai sini?